Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Merah Putih. Selamat datang di channel Merah Putih 38, channel yang membahas tentang sejarah Islam, perjuangan dan peradabannya hingga menjadi peradaban dunia. Para sahabat Merah Putih, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu cerita para nabi, yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam, seorang nabi yang dikenal luas karena peristiwa dahsyat yang mengiringi perjalanan dakwahnya, yaitu banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi. Membicarakan tentang Nabi Nuh alaihissalam tentu tidak terlepas dari bahtera Nuh, sebuah bahtera yang dibuat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya, serta menyelamatkan spesies binatang serta tumbuh-tumbuhan di seluruh dunia yang keberadaannya bertahan hingga saat ini. Sebelum kita membahas tentang perjalanan kenabian Nabi Nuh alaihissalam, dalam episode ini kita akan membahas tentang perjalanan awal Nabi Nuh alaihissalam sebelum masa kenabian. Perjalanan awal seorang yang selalu meratap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kejadian yang menimpa dirinya, Nuh sang peratap. 1000 tahun setelah turunnya Nabi Adam alaihissalam ke bumi, lahirlah seorang anak laki-laki dari keturunan Nabi Idris alaihissalam, Syed alaihissalam dan Adam alaihissalam di tengah masyarakat yang telah menyimpang dari ajaran tauhid yang dirisalahkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Anak laki-laki tersebut diberi nama Abdul Ghaffar bin Malik ibnu Mutawashilah bin Nuh. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang menyembah berhala, Nabi Nuh tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan beriman. Beliau masih teguh memegang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirisalahkan oleh pendahulunya, agama yang berpegang kepada tauhid. Selain sebagai seorang pribadi yang beriman, Abdul Ghaffar dikenal sebagai seseorang yang memiliki perasaan yang sangat peka. Hatinya gampang sekali tersentuh oleh keadaan. Setiap kondisi dan kejadian yang terjadi di sekelilingnya atau menimpa dirinya sendiri seringkali membuat Abdul Ghaffar menjadi bersedih hati dan meratapi kejadian tersebut. Diriwayatkan pada suatu hari, Abdul Ghaffar bertemu dengan seekor anjing yang tidak biasa penampilannya. Anjing tersebut berpenampilan sangat buruk, jauh berbeda dengan anjing pada umumnya. Terlebih anjing tersebut memiliki 4 mata yang menambah keanehan bentuknya. Melihat penampilan anjing yang tidak biasa tersebut, Abdul Ghaffar terkejut. Dengan seksama diperhatikan kembali bentuk dan rupa anjing tersebut, hingga akhirnya Abdul Ghaffar berkata, "Sungguh jelek sekali anjing ini." Mendengar perkataan Abdul Ghaffar tersebut, anjing itu menegurnya dengan berkata, "Hai Abdul Ghaffar, apakah engkau menghina ciptaan ataukah engkau menghina pencipta? Seandainya hinaan itu ditujukan kepada ciptaan, seandainya urusannya ada padaku, tentu aku tidak akan memilih menjadi anjing. Dan seandainya hinaan itu ditujukan kepada pencipta, maka sebetulnya dia tidak berhak mendapat hinaan, sebab dia mengerjakan sekehendaknya." Mendengar jawaban anjing tersebut, Abdul Ghaffar segera tersadar bahwa dia telah menentang apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, tidak menyukai apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anjing tersebut. Abdul Ghaffar lalu menangis dan meratapi kesalahan yang telah dilakukannya. Semenjak kejadian itulah Abdul Ghaffar menjadi sering menangis dan meratap, bukan karena kecewa terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena meratapi kesalahannya sendiri, ketidakberdayaannya menyelamatkan kaum dan keluarganya. Bahkan dalam periode bencana banjir, Abdul Ghaffar pernah menangis selama 300 tahun karena ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan anaknya yang kafir dari bencana. Sikap Abdul Ghaffar yang sering menangis itulah yang kemudian menjadikannya disebut Nuh atau Naha, yang artinya meratap. Nabi Nuh alaihissalam hidup di tengah masyarakat yang sudah mengalami kemajuan peradaban. Masyarakat saat itu telah mampu melipat gandakan harta, khususnya bahan makanan, melalui kegiatan pertanian dan peternakan. Masyarakat tersebut dikenal dengan nama Bani Rasib. Sebelum masa Nabi Nuh, Bani Rasib merupakan masyarakat yang memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kedatangan Nabi Nuh alaihissalam, di kalangan Bani Rasib pernah hidup orang-orang soleh yang merupakan anak dari Nabi Adam alaihissalam. Mereka dikenal dengan nama Wad, Suwa, Yawud, Ya'ub, dan Nasr.
Dalam kitab tafsir Ibnu Jarir dikatakan bahwa kelima orang tersebut adalah orang-orang soleh yang hidup pada masa antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka memiliki pengikut yang taat dan setia. Ketika orang-orang soleh tersebut meninggal, para sahabat yang selama ini setia mengikutinya memiliki inisiatif untuk membuat patung yang serupa dengan orang-orang soleh tersebut. Tujuannya adalah untuk mengenang kesolehannya, serta untuk meningkatkan semangat para sahabat dan pengikut untuk beribadah. Maka dibuatlah 5 patung yang mewakili 5 orang soleh tersebut. Kelima patung tersebut diberi nama sesuai dengan nama-nama orang soleh tersebut, yaitu Wat, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Setelah para sahabat dan keturunannya meninggal dunia, datanglah generasi baru. Pada generasi baru inilah iblis membujuk mereka untuk menyembah patung-patung tersebut dengan berkata, "Dahulu para nenek moyang kalian menyembah patung-patung ini, maka sekarang sembahlah patung-patung tersebut." Semenjak saat itulah mulai banyak yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam kekafiran hingga masa Nabi Nuh alaihissalam. Tergelincirnya kaum Bani Rasib menjadi penjamah berhala tersebut juga diriwayatkan dalam satu kisah yang disampaikan oleh Abu Al-Mutahhar tentang meninggalnya salah satu orang soleh pada masa sebelum Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Wat, seorang anak Nabi Adam alaihissalam yang paling taat dan paling berbakti kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Wat meninggal dunia, kaumnya berbondong-bondong mendatangi makamnya di wilayah Babilonia untuk menangisinya. Hampir seluruh manusia keturunan Adam alaihissalam mendatangi makam tersebut. Semua merasa kehilangan atas meninggalnya Wat. Kesedihan, hilangnya semangat, kebingungan mulai menyelimuti umat manusia. Banyak dari mereka yang merasa seperti kehilangan penuntun dalam hidup, khususnya dalam urusan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat situasi itu, iblis berniat memanfaatkan peristiwa itu sebagai awal untuk menggelincirkan keyakinan manusia. Untuk mewujudkan niatnya tersebut, iblis merubah wujudnya menyerupai manusia. Dengan perlahan, iblis berbaur dengan manusia, ikut menangisi kepergian Wat. Di tengah suasana duka tersebut, iblis tiba-tiba menyeru kepada manusia, "Wahai para sahabat, orang-orang yang beriman, aku merasa sedih dan prihatin atas meninggalnya Wat. Kepergiannya merupakan kehilangan yang amat besar bagi kita semua." Setelah dengan lantang menyerukan rasa sedih dan prihatinnya, iblis lalu melanjutkan perkataannya, "Wat memang benar telah pergi meninggalkan kita, akan tetapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Amal dan kesolehannya harus tetap hidup dalam diri kita." Perkataan iblis tersebut lalu dijawab oleh seorang sahabat, "Wahai Tuan, benar apa yang engkau sampaikan tersebut. Kita harus tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dicontohkan oleh Wat semasa hidupnya. Akan tetapi Tuan, bagaimana cara kita mempertahankan semangat keimanan dan ketakwaan kita?" Mendengar pertanyaan sahabat tersebut, iblis merasa gembira karena tanggapan inilah yang ditunggu olehnya. Sebuah pertanyaan yang menandakan ketidaktahuan, kebingungan, kehilangan arah dan tuntunan. Dengan kata lain, saat ini semua tergantung kepada iblis, dan iblis dapat dengan mudah mengarahkan manusia di tengah suasana seperti itu. Dengan segera iblis pun menjawab, "Wahai sahabat, aku adalah seorang pemahat. Bagaimana kalau aku buat sebuah patung yang serupa dengan Wat, lalu kita simpan patung tersebut di tempat kita biasa berkumpul dan beribadah. Melalui patung tersebut, kita dapat mengingat kesolehan beliau semasa hidup, amal-amalnya, pesan dan tuntunannya, sehingga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap kuat." Para sahabat dan pengikut Wat serta masyarakat umum yang mendengar usulan dari iblis pun terdiam. Mereka memikirkan perkataan iblis dengan seksama. Apakah benar melalui patung tersebut mereka bisa menjaga keimanan dan ketakwaan mereka? Sebelum para manusia menjawab, iblis kembali melanjutkan perkataannya, "Kita membutuhkan sesuatu yang ada, yang nyata, yang mewujud untuk bisa mengimani sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan rasakan, untuk bisa mengingat yang sudah tidak ada, belum ada, atau yang akan ada." Mendengar penjelasan iblis tersebut, para sahabat dan pengikut yang kebingungan pun akhirnya membenarkan perkataan iblis.
Dulu ketika Wat masih ada, mereka mampu mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terlihat. Saat ini pun melalui perwujudan patung Wat yang bisa mereka lihat dan sentuh, pasti mereka bisa menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat kemudian menjawab, alangkah benarnya apa yang Tuhan sampaikan. Kita memerlukan sesuatu yang bisa kita lihat setiap hari untuk mengenang Wat dan mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Seketika para sahabat dan pengikut membenarkan perkataan iblis tersebut. Maka seketika itu juga mereka tergelincir masuk dalam perangkap iblis. Baiklah Tuhan, buatkanlah kami sebuah patung yang serupa dengan Wat untuk kami tempatkan di pusat peribadatan kami. Iblis begitu senang dengan persetujuan para sahabat tersebut. Dengan segera iblis meminta izin untuk pergi dan mulai membuat patung tersebut. Dengan kekuatannya, sungguh tidak butuh waktu lama bagi iblis untuk membuat patung tersebut. Patung yang serupa dengan Wat. Sebuah awal dari tergelincirnya manusia yang beriman dalam kesesatan. Setelah patung tersebut jadi, iblis segera mengantarkannya ke pusat peribadatan para sahabat. Melihat patung yang dibuat oleh iblis, para sahabat dan pengikut sangat gembira. Mereka kemudian memberi nama patung tersebut dengan nama Wat, sesuai dengan nama anak Adam alaihissalam yang soleh. Setiap hari mereka beribadah di depan patung tersebut. Dalam keyakinan mereka memang tidak menyembah patung tersebut. Mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tidak masalah dengan hal itu, karena bagi iblis itu hanyalah permulaan saja. Keimanan manusia yang kuat tidak akan bisa dirubah seketika, akan tetapi perlahan-lahan menggelincirkannya tanpa disadari oleh diri manusia itu sendiri. Itulah tipu daya iblis. Setelah sekian lama patung Wat dibuat oleh iblis, iblis kembali mendatangi para sahabat untuk melaksanakan misi penyesatan berikutnya. Wahai para sahabat, kata iblis, aku berpikir bahwa sudah seharusnya lah kita tidak perlu setiap hari beribadah di pusat peribadatan ini, karena aktivitas masyarakat kita saat ini telah berkembang, membutuhkan penggunaan waktu yang lebih baik. Para sahabat menjawab, wahai Tuhan, apa yang Tuhan maksud? Beribadah di tempat ini adalah kewajiban kami, seperti yang telah dicontohkan oleh Wat dan para pendahulu kami. Iblis pun menjawab, beribadah bisa dilakukan di mana saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal ruang dan waktu. Dimanapun kita beribadah, hakikatnya kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pikirkan, bagaimana repotnya kita ketika harus berkumpul setiap hari di sini. Bukankah sudah kalian rasakan sendiri? Apa yang iblis sampaikan tersebut memang benar. Semakin lama, seiring dengan berkembangnya kegiatan masyarakat, waktu terasa semakin sempit oleh aktivitas dunia. Para sahabat dan pengikut pun merasakan bagaimana repotnya mereka ketika harus setiap hari berkumpul di pusat peribadatan. Sahabat kemudian berkata, apa yang Tuhan katakan memang benar, kami merasakan hal tersebut. Lalu, sebenarnya apa yang ingin Tuhan sampaikan? Iblis berkata, aku ingin menawarkan kepada kalian untuk membuatkan kalian masing-masing satu patung berukuran kecil, patung yang sama, sehingga patung tersebut bisa kalian bawa dan simpan di rumah. Dengan kata lain, tidak perlu setiap hari berkumpul di pusat peribadatan ini. Sahabat menjawab, wahai Tuhan, alangkah bagusnya tawaran Tuhan tersebut. Kami menerima tawaran tersebut. Sekali lagi jebakan iblis berhasil. Iblis berhasil melemahkan ikatan yang kuat dengan beribadah di rumah masing-masing. Maka tanpa mereka sadari, ikatan keimanan di antara para pengikut Wat akan semakin lemah. Sejak saat itu, para pengikut Wat mulai jarang berkumpul di pusat peribadatan. Mereka lebih sering beribadah di rumah mereka masing-masing. Pada masa ini, mereka masih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan anak-anak mereka. Seiring waktu berjalan, para sahabat, pengikut, dan anak-anak mereka pergi meninggalkan dunia. Yang tersisa adalah generasi baru yang terputus pengetahuannya. Mereka tidak mengetahui siapa Wat dan orang-orang soleh sebelumnya. Yang mereka ketahui hanyalah patung-patung peninggalan orang tua mereka. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka tidak memiliki ikatan keimanan dalam persaudaraan antara satu dengan lainnya. Pada generasi baru inilah iblis melancarkan serangan utamanya. Dia mulai berbisik dan menghasut kepada mereka untuk menyembah patung-patung yang dia ciptakan, menyatakan bahwa patung-patung itulah Tuhan mereka yang harus mereka sembah. Pada sisi lain, masuknya masyarakat pada zaman itu pada kesesatan dan kekafiran diikuti dengan semakin meningkatnya kemajuan dan kesejahteraan yang membuat mereka semakin terlena dan semakin meyakini bahwa patung-patung yang mereka sembah telah memberikan kebahagiaan dunia bagi mereka. Zaman inilah yang menjadi awal diutusnya Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama untuk menyeru kepada masyarakat agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa tersebut menjadi langkah awal perjuangan berat dakwah Nabi Nuh alaihissalam selama ratusan tahun, perjalanan dakwah yang diiringi tangisan sang peratap. Lalu bagaimana perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Saksikan dalam episode berikutnya dari cerita Bahtera Nabi Nuh. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe agar kami tetap istiqomah dalam menyampaikan risalah-risalah Islam untuk peradaban dunia demi kemaslahatan kita bersama. Terima kasih atas dukungan para sahabat merah putih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.